Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Hai teman-teman, balik lagi ke jelajah soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan bagian keempat mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai kisi-kisi BKN dan sesuai FR CPNS tahun 2021. Langsung ke soal pertama. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang ramah, sopan, santun, lemah lembut, dan senang membantu. Rakyat Indonesia sudah mengamalkan Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawabannya yaitu B2. Nah teman-teman, ramah, sopan, santun, lemah lembut, dan senang membantu artinya adalah bersikap menghormati dan mencintai sesama manusia. Hal ini sesuai dengan Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terutama, butir-butir Pancasila nomor 3, mencintai sesama manusia. Nomor 4, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Nomor 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Next, soal nomor 2. Reda di sekolah hanya mau berteman dengan Fani, Tia, dan Asih, karena dia menganggap mereka lah yang pantas berteman dengan. Karena Fani, Tia, dan Asih merupakan gadis-gadis yang fashionable dan modern. Sikap Reda yang suka memilih-milih teman sudah menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila yang ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Yap, betul. C. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini bertentangan dengan Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia, terutama butir yang ke-6, yaitu mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Kita lanjut soal nomor 3. Pemberian hari libur nasional pada saat Hari Raya Keagamaan merupakan salah satu perwujudan sila dalam Pancasila, yaitu khususnya sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yaitu A. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, pemberian hari libur nasional pada saat Hari Raya Keagamaan ini merupakan salah satu perwujudan sila pertama, terutama butir yang nomor 6, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Next, soal nomor 4. Vino ikut menjadi relawan kemanusiaan di desa tetangga yang terkena musibah banjir bandang 1 hari yang lalu. Vino membantu mengevakuasi korban banjir dan menyalurkan bantuan dari para donatur. Sikap Vino yang membantu korban bencana alam ini merupakan bentuk pengamalan Pancasila. A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yap, jawabannya yaitu B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Membantu korban bencana alam merupakan perwujudan sila kedua ya teman-teman, terutama butir 4, 6, dan 7, yaitu butir keempat mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera, butir ke-6 menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, butir ke-7 gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tio ikut memperingati Hari Batik Nasional dengan memakai baju batik setiap tanggal 2 Oktober. Sikap Tio ini merupakan pengamalan Pancasila, A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yaitu C. Persatuan Indonesia. Nah teman-teman, dengan memakai baju batik menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia. Ini merupakan pengamalan Pancasila yang ketiga, terutama butir ke-3 dan 4, yaitu yang berbunyi mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, dan mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kita lanjut ya, soal nomor 6.
Pak Irwan dan Pak Fahri ikut pemilihan ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Hasil pemilihan ketua RT menempatkan Pak Fahri sebagai pemenang dan berselisih 4 suara dengan Pak Irwan. Pak Irwan tidak terima dengan hasil tersebut dan menuding Pak Fahri kecurangan. Padahal pemilihan tersebut dilakukan secara adil dan terbuka. Sikap Pak Irwan bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. D4. Nah, teman-teman, sikap Pak Irwan yang tidak menerima hasil pemilihan ketua RT bertentangan dengan Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terutama pada butir Pancasila nomor 2, 3, 5, dan 6 yang berbunyi 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Poin kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Poin keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Next, soal nomor 7. Pembajakan terhadap karya seseorang merupakan pelanggaran terhadap Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Yap, jawabannya yaitu E5, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman, melakukan pembajakan karya orang lain ini bertentangan dengan Pancasila kelima, terutama butir nomor 10, yaitu hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Lanjut soal nomor 8. Rapat untuk tim piket kelas sudah selesai didiskusikan dan dibuat. Semua anggota kelas menyetujui hasil rapat tersebut. Vina mendapat jadwal piket dengan tim B pada hari Rabu. Namun ia tidak ikut piket pada hari Rabu dengan tim B dengan alasan ingin pindah ke tim D, di mana di sana terdapat sahabat Vina. Sikap Vina yang tidak menghargai hasil rapat sudah melanggar Pancasila, khususnya A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, atau E. Sila ke-5. Jawaban untuk soal nomor 8 yaitu D. Sila ke-4. Nah, tidak menghargai hasil rapat bertentangan dengan Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terutama pada butir kelima dan keenam, di mana butir kelima berbunyi menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Lanjut soal nomor 9. Pak Agus merupakan kepala desa Sukamaju. Pada suatu pagi, Pak Agus melihat salah seorang warganya membuang sekantong sampah sembarangan di tepi jalan. Namun dia tidak menegur warganya tersebut dan sikap warga Pak Agus yang membuang sampah sembarangan bertentangan dengan Pancasila, A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, atau E. Sila ke-5. Jawabannya yaitu E. Sila ke-5. Nah, teman-teman, membuang sampah sembarangan merupakan pelanggaran dari nilai Pancasila sila ke-5, terutama butir 8, yaitu tidak menggunakan hak milik yang merugikan kepentingan umum. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, itu akan merugikan kepentingan umum ya teman-teman. Kalau misalnya sampahnya bertumpuk, itu akan menimbulkan bau yang menyengat dan akan timbul sumber penyakit bagi masyarakat. Kita lanjut soal nomor 10. Saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kehidupan yang rukun merupakan pengamalan Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Udah tahu ya teman-teman? Yaitu A1, saling menghormati antar pemeluk agama merupakan pengamalan Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa pada butir-butir nomor 3 dan 4. Di mana butir nomor 3 mengatakan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian poin yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, demikian video kali